untuk menafkahi untuk menafkahi anaknya. Dan niatnya karena Allah Azza wa Jalla, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya jadi bisa bapak menafkahi istri dan anak, bisa seorang ibu menafkahi anaknya, ya, atau seorang ibu menafkahi eh, asisten rumah tangganya, boleh juga, atau seorang ibu menafkahi anak yatim, diasuh anak yatim dinafkahi, atau seorang ibu menafkahi eh, anak-anak fakir miskin, diasuh, disekolahkan misalnya, atau diberikan kebutuhan pokoknya. Jadi ini semua masuk di sini, ya. Baik seorang bapak kepada keluarganya, seorang ibu kepada keluarganya, atau yang diasuhnya. Nah, ini namanya nafkah secara umum masuk ini. Nah, barang siapa yang mereka melakukan ini, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tidaklah melakukan itu kecuali kamu akan diberikan pahala. Jadi Rasul maksudnya. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa Allah akan memberikan pahala dari apa yang kita keluarkan itu. Apa yang kita keluarkan itu. Artinya di sini ada satu rahmat Allah, satu kasih sayang Allah yang sangat besar, yang mungkin selama ini kita kurang menyadari. Apa itu kasih sayang Allah di sini? Yaitu bahwa yang kita keluarkan untuk diri kita, kita misalnya membeli, kita misalnya menafkahi diri sendiri untuk umrah misalnya, itu kita keluarkan untuk kepentingan kita umrah misalnya, itu kita dianggap dapat dua pahala. Infak fisabilillah, nafkah, infak untuk diri sendiri, infak untuk diri sendiri yaitu berangkat umrah. Yang kedua pahala umrahnya. Jadi ada dua, dari infak hartanya kita dapat, dari infak umrahnya dapat. Kemudian kalau kita menafkahi anak misalnya, setiap hari kita belikan makanan, beras dimasak, lauk dimasak, tempat tinggal disiapkan, kemudian sekolah kita bayarkan. Ini kumpulan nafkah yang kita berikan kepada anak kita dari mulai makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan. Ini yang kita berikan empat kategori ini. Atau yang lainnya nanti ada hal-hal lain yang kita berikan pada anak kita. Atau kepada istri kita, kita berikan makan, kita berikan uang jajan misalnya. Uang jajan itu maksudnya uang untuk dia khusus. Kemudian misalnya kita berikan lagi untuknya pakaian gitu ya. Ini semua, ini semua tidak dianggap nol. Ini semua tidak dianggap biasa. Ini semua tidak tidak sia-sia. Ini semua di dalam Islam melalui hadis ini semua adalah sedekah. Ini semua adalah berpahala di sisi Allah. Ya, bayangin antum memberi makan anak, memberi makan istri, atau istri memberi makan anak. Ya, suami memberi makan kepada istri dan anak, membelikan baju istri dan anak, memberikan tempat tinggal istri dan anak, menyekolahkan istri anak. Begitu juga seorang ibu memberi makan, memberi minuman, membelikan pakaian, mengurusnya. Ini membelikan pakaian, menafkahi pokoknya. Ya. Nah, ini sering kita menganggap ini biasa saja. Ini sebuah kewajiban seorang bapak kepada anak, seorang ibu kepada anak. Sering kita berpersangka seperti itu. Ternyata hadis ini merubah cara pandang kita bahwa itu semua bukan hal biasa. Tetapi itu semua adalah infak. Jadi infak kita tidak hanya
yang kita masukkan ke dalam celengan masjid. Tidak juga hanya yang kita masukkan ke dalam lembaga-lembaga dakwah atau yayasan atau yatim duafa. Bukan itu. Itu juga sedekah, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla juga menghitung semua yang kita keluarkan untuk keluarga kita dan yang kita keluarkan untuk keperluan ibadah seperti umroh tadi, seperti keperluan kurban itu, nah, kurban ibadah lah, itu semua ya, itu semua juga termasuk nafkah, termasuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan kebaikan, ya, yang akan memberatkan timbangan kebaikan. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung berapa sudah yang kita infakkan, kita nafkahkan untuk anak-anak kita dari mulai dia bayi, kita membelikan untuknya misalnya eh, eh, susu formula jika dia membutuhkan susu formula, kita membelikan untuknya Pampers misalnya. Kita membelikan untuknya makanan sampai dia besar setiap hari. Kita berikan dia pendidikan terus setiap hari. Terus kita berikan dia pengajian, kita berikan dia bantuan untuk menikah gitu kan. Terus sampai selesai dia mandiri. Bayangkan bahwa sekian umur beliau selama 20 tahun, anak kita dari 0 sampai 20 tahun, atau bahkan sampai dia menikah, misalnya nikahnya 25 tahun, maka selama 25 tahun itu semua adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala infak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya, ini artinya hadis ini memberikan pada kita angin segar, ya, bahwa apa yang sudah kita cari, ya, laki-laki bekerja, mungkin ada sebagian kaum muslimat yang bekerja, dan itu eh, wallahu alam, dari fatwa para ulama memang tidak ada pengharaman, yang penting hati-hati menjaga menjaga cara dan hukumnya. Artinya dia punya uang lah, laki punya uang, perempuan punya uang, kemudian selama ini terus dibelikan buat anaknya, dibelikan buat istrinya, bahkan sang istri kadang membelikan suaminya, ya, atau mungkin mbaknya yang di rumah, atau mengasuh siapa gitu ya. Tapi yang paling mudah adalah yang keluarga, karena kan tiap hari selama 25 tahun, selama 30 tahun, terus bertahun-tahun itu anak anak satu selesai di umur 25 menikah, anak kedua terus lagi, anak ketiga terus lagi, anak keempat terus, makin banyak anaknya, makin banyak orang ini menafkahi anak-anaknya, maka semakin panjang dia menafkahi anak-anaknya. Anak satu sudah besar, anak kedua terus sampai anak yang terakhir terus diasuh mungkin sampai 40 tahun misalnya. 40 tahun dikeluarkan uang dari seluruh jerih payahnya. Dia bekerja siang, dikumpulkan, kemudian dia santunkan, nafkahkan, infakkan untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk mbak yang di rumahnya terus dia nafkahin. Ya, di luar juga dia sedekah, di luar udah bab luar sudah jangan ditanya, dia udah sedekah, itu udah biasa orang sedekah. Ke sana tuh sudah jadi amal yang alhamdulillah kita rutin. Itu kita paham itu sedekah. Tapi di hadis ini kita diberikan satu pemahaman baru, bahwa kamu jangan menganggap semua uang yang kamu sudah keluarkan dari anak kamu lahir, dari mulai lahiran berarti ya, dari mulai biaya lahir, biar anak itu sehat lahir, kemudian biaya dia semualah, terus sampai itu anak besar dan dia mandiri tidak lagi berharap kepada kita, maka itu semua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika diniatkan untuk mengharap pahala dari Allah, itu adalah itu adalah pahala semua buat kita. Nah, ini berarti banyak sekali, ya. Allah sayang kepada kita, artinya jadinya banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah besar, anak-anaknya sudah dewasa, atau cucu, mungkin ada yang menafkahi cucu atau yang menafkahi ponakan, ya, sudah pada besar. Yang yang paling mudah memang yang anak, karena dia tiap hari, dan istri, anak, bahkan anak asuh pun sama juga, diasuh anak orang, ya,
atau ponakan diasuh sama juga. Ini semua masuk masuk ke dalam hadis ini bahwa mereka ini yang menafkahi siapa yang ada di bawahnya setiap hari, bayangin. Setiap hari yang dia keluarkan, ya sebulan dia keluarkan sekian juta untuk anak-anak itu, untuk hidup mereka. Itu semua yang yang berbentuk pakaian, yang berbentuk makanan, minuman, uang, jajan, semua antum bayangin itu. Itu pahala di sisi Allah dianggap infak fisabilillah. Dianggap infak, maaf, dianggap infak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah antum mengerti kaidah ini dan meniatkan itu semua karena Allah, berarti bisa dikatakan mungkin hampir 70% dari uang kita itu semua infak. Infak untuk keluarga kita, infak untuk anak kita. Ya karena kalau kita punya dana itu kemungkinan 50% lebih pasti ya. Itu 60%, 70% itu pasti untuk kehidupan istri dan keluarga dan diri kita sendiri. Itu semua jika diniatkan lillahi ta'ala, itu semua pahala. Itu semua infak. Itu semua tunfiqu nafaqah. Tunfiq infak. Nafaqah. Itu semua adalah infak nafaqah. Itu semua tersimpan pahalanya di sisi Allah. Berarti 70% itu pahala semua. Ya, atau mungkin 80% untuk keluarga atau 60% tergantung orangnya. Itu semua infak. Tapi kaum muslimin rahmati Allah, ya, apa bedanya infak yang ke dalam ini? Yang ke dalam dengan infak yang sedekah keluar, fakir, miskin, jihad, fisabilillah, membantu janda, membantu anak yatim di luar. Apa bedanya? Tentu ada bedanya. Ada bedanya. Di sini adalah yang keluarga itu infak yang berpahala. Tetapi yang di luar ini anjurannya banyak sekali. Anjuran berinfak pada orang fakir, kepada orang yatim, kepada orang yang fisabilillah, kepada orang yang berhutang. Ini ada ini. Amalan ini banyak ini. Artinya memang bersedekah keluar itu tidak dipungkiri lebih berat, lebih berat dibanding kita bernafkah ke dalam. Udah pasti. Memberikan ke istri dan anak lebih mudah daripada memberikan kepada yang lain. Kan gitu kan? Nah, mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik yang paling ikhlas, udah pasti kalau itu yang paling ikhlas. Setelah sama-sama ikhlas, menafkahi ikhlas, bersedekah ikhlas, mana yang lebih baik? Maka yang keluar, yang membantu orang lain ini punya nilai yang tersendiri dan bisa dikatakan lebih baik, ya, lebih baik. Tapi jangan nggak boleh dia infakkan keluar semua, istri dan anaknya dan keluarganya yang diasuh itu sengsara, itu nggak boleh, nggak boleh. Tetap yang di rumah tercukupi itu pahala kemudian dia infakkan keluar. Jadi tetap infak keluar itu dibutuhkan karena infak keluar itu nilainya besar. Kenapa keluar itu besar, ke dalam itu eh, berpahala juga tapi tidak sebesar yang keluar. Sebab yang di dalam itu bentuknya adalah suatu naluri kewajiban, sesuatu yang sudah ma'ruf, yang sudah maklum, seorang ayah memberikan pada anaknya, seorang suami memberikan pada istrinya, seorang istri memberikan kepada anaknya, seorang majikan kepada mbaknya, seorang om kepada tantenya, seorang om kepada ponakannya, ya, atau seorang ayah asuh kepada ibu asuh kepada anak asuhnya. Ini lumrah, sudah lumrah. Sedangkan sedekah keluar ini perlu perjuangan, perlu niat yang lebih baik, perlu keikhlasan yang lebih, gitu kan? Perlu eh, harapan pahala, untuk apa ya? Perlu keyakinan yang lebih terhadap hari pembalasan bahwa saya sedekah akan dibalas di akhirat. Jadi pahala yang keluar sedekah-sedekah kita keluar itu besar. Hadis ini ingin mengabarkan bahwa yang kalian berikan di dalam rumah kalian itu juga adalah nafkah, itu juga adalah infak, itu juga adalah sebuah pahala. Ya, dan hadis ini bukan berarti semua harta kamu infakin aja ke dalam, gak usah keluar. Bukan. Hadis ini meluruskan pemahaman bahwa kamu jangan khawatir. Kamu infak terus keluar, silakan infak keluar. Kamu jangan khawatir bahwa pahala kamu tidak hanya infak yang di luar. Tapi pahala kamu juga tersimpan dari infak-infak kamu ke dalam rumah itu. Infak kamu yang kau berikan untuk diri kamu, infak kamu yang kau berikan untuk keluarga kamu, itu juga adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan khawatir. Bisa dikatakan kaum muslimin,
Kalau kita baik, maaf, kalau kita benar menginfakkan anak dan istri, menginfakkannya dengan benar, diberikan baju muslimah, diberikan makanan yang halal, diberikan tempat tinggal yang baik, diberikan pendidikan yang baik, ya, diberikan hal-hal yang baik kepada anak dan istri. Ini bisa dikatakan bahwa bisa dikatakan ini sekali lagi kasih sayang Allah, rahmat Allah, bisa dikatakan bahwa sangat banyak simpanan pahala yang Allah siapkan buat kita. Kalau melihat hadis ini, karunia besar dari Allah. Ya, sangat banyak sekali pahala yang disiapkan oleh Allah bagi seorang bapak dalam menjalani hidup dia berkeluarga. Sebab apa? Sebab keluarganya hidup daripada nafkahnya. Daripada nafkahnya. Banyak sekali. Terus ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu dari mana pahalanya? Ibu-ibu pahalanya dari melahirkan. Melahirkan itu adalah pahala yang tidak bisa didapat oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ini adalah tiga pahala yang sangat besar yang diraih oleh sang ibu, tidak diraih oleh sang bapak. Terus bapak dari mana? Dapat pahala yang banyaknya dari nafkah yang dia tidak pernah menyangka bahwa nafkah itu nanti menjadi timbangan kebaikan di akhirat. Nafkah itu. Sama seperti ibu-ibu tidak menyangka bahwa kesabaran mengandung, kesabaran melahirkan dan menyusui, semua itu tersimpan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Seorang perempuan kelebihannya di sini pahalanya, seorang laki-laki kelebihannya di sini pahalanya. Baik. Namun di sini ada catatan kaum muslimin. Di sini ada catatan mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana nih Seth? Kita anak-anak udah pada besar ya. Sekarang saya sudah berdua, tapi dulu saya waktu menafkahi itu saya cuman menjalani kehidupan normatif aja, manusiawi aja. Yang namanya saya berkeluarga, saya cari rezeki, saya kasih istri, saya kasih anak, saya kontrakin rumah, saya beliin beras, saya sekolahkan anak-anak. Ya, saya nggak ada dulu niat lillahi ta'ala. Pokoknya normal-normal aja, seperti orang biasa cari kerja buat anak istri gitu. Ya, atau si ibu, saya kerja jualan A, jualan B, habis itu saya kasih buat biaya sekolah anak-anak, buat makan anak-anak. Tapi nggak ada niat khusus untuk lillahi ta'ala. Gimana? Nah, gimana nih? Ya, apakah itu semua menjadi sia-sia bagaikan debu yang berterbangan, tidak bernilai di sisi Allah, atau itu bernilai? Alhamdulillah kaum muslimin, berdasarkan banyak hadis-hadis lain yang mirip dengan hadis yang kita baca tadi, ulama mengatakan, ya, dan ini yang benar insya Allah. Apabila selama ini kita tidak meniatkan agar jadi pahala di sisi Allah, tetapi hanya sebuah kebiasaan saja, sebuah tanggung jawab normatif manusia saja, tanggung jawab manusiawi saja. Seorang bapak ngasih makan anak, istri, seorang ibu ngasih makan anak. Jika itu saja niatnya, kata ulama, nih, kalau memang niatnya hanya itu, tidak ada niat khusus lillahi ta'ala, maka insya Allah kata mereka, insya Allah itu pun akan menjadi pahala di sisi Allah. Insya Allah akan tertulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Cuman bedanya apa dengan orang yang mengharapkan ridha Allah? Apa bedanya? Bedanya jika dia ketika menafkahi itu menikah, memberikan hartanya untuk nafkah keluarganya dan yang diasuhnya adalah karena Allah, saat itu dia sudah niat karena Allah, maka pahalanya lebih sempurna dan lebih besar. Itu kata ulama. Pahalanya lebih sempurna, lebih besar. Jadi, Bapak Ibu yang anaknya sudah besar, sudah mandiri, jangan khawatir. Dulu apa yang Bapak Ibu keluarkan untuk mereka hidup berpuluh tahun, sampai mereka besar dan menikah dan mandiri, itu semua tersimpan sebagai pahala di sisi Allah. Dan barang siapa yang dulu sudah meniatkan lillahi ta'ala. Saya lillahi ta'ala, apa yang saya berikan buat anak-anak saya, semoga dibalas oleh Allah menjadi pahala. Barang siapa yang meniatkan itu karena Allah, ya, semoga jadi infak yang baik di sisi Allah. Barang siapa yang meniatkan itu, maka mereka dapat pahala yang lebih baik, lebih sempurna dengan niatnya yang tulus itu, dengan niat yang khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi itu pentingnya posisi niat. Jadi sekarang yang
kita sudah tahu hadis ini ya udah niatin aja Bismillah. Ya Allah, per hari ini saya niatkan semua yang saya berikan pada cucu saya, kepada anak saya, kepada suami saya atau istri saya gitu ya, atau kepada mbak yang tinggal bersama saya. Saya niatkan ya Allah, Bismillah tawakkalna ala Allah. Saya niatkan mengharapkan ridhamu ya Allah. Sempurnakanlah pahalanya begitu. Sempurnakan pahala sehingga kita tuh tidak merasa berat dalam menafkahi istri, tidak merasa berat dalam menafkahi anak untuk kebaikan agama, tidak merasa berat untuk menafkahi orang yang kita asuh, yang bekerja bersama kita, walaupun dia bergaji, tapi kita niatkan untuk menafkahi dia, untuk atau kita tambah dengan gajinya ini, kita tambah, kita niat itu semua benar, insya Allah semua itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika diniatkan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini ditutup ke muslimin dengan eh, satu pekerjaan yang remeh-temeh, ya, satu pekerjaan yang remeh-temeh yang di dalamnya itu sebenarnya adalah pekerjaan yang ada ada nuansa kenikmatan dunia. Nuansa kenikmatan dunia. Apa itu nuansa kenikmatan dunia? Yaitu seorang suami yang menyuapkan makanan ke istrinya dalam keadaan mesra ya, bukan lagi sakit istrinya, bukan. Dalam keadaan mesra, suami menyuapkan istrinya atau istri menyuapkan suaminya, misalnya bermesraan seperti itu. Atau sang ibu menyuapkan anaknya, bercinta antara ibu dengan anak. Kata Nabi, bahkan walaupun di dalam pemberian itu adalah di situ ada satu naluri cinta, naluri nikmat, nikmat hati, nikmat kecintaan dan kasih sayang, baik dari suami ke istri atau istri ke suami atau anak atau dari orang tua ke anak. Itu semua tetap akan dijadikan oleh Allah pahala. Artinya di dunia mendapatkan satu kenikmatan kasih sayang. Kan dalam menikah tuh dijanjikan ada tiga kenikmatan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ada ketenangan, kenyamanan. Mawaddah ada kasih, cinta kasih. Eh, Rahmah ada sayang, rasa sayang. Jadi ada ketenangan, ada cinta, ada sayang. Nah, walaupun dalam kita memberikan nafkah kepada istri kita, itulah dengan rasa karena cinta kita, sayang kita kepada dia. Atau kita memberikan kepada anak kita makanan karena dasarnya sayang kita kepada anak kita, tetap oleh Allah akan dijadikan pahala. Jadikan nafkah yang menjadi pahala tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, sekecil apapun. Dan walaupun diiringi satu kenikmatan hati, tetap dijadikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah memahami hadis ini, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah bahwa kita berdoa semoga semua yang sudah kita nafkahkan, kita keluarkan untuk anak kita dulu, ya, dari awal dia lahir sampai sekarang, kita berdoa semoga menjadi simpanan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kita minta itu. Yang kedua, bagi yang masih mengasuh anak, per hari ini kita niatkan, ya Allah semoga nih hari ini Allah kita semua bersama-sama menyiapkan apa yang saya berikan pada istri saya dan anak saya atau orang yang saya asuh di rumah saya. Bismillah saya niatkan untuk mencari ridhamu, jadikan dia pahala pemberat timbangan amal soleh saya di akhirat. Nah, begitu aja. Itu yang kita lakukan. Kaum muslimin rahmati Allah. Baik, selesai hadis ini, hadis kabar gembira untuk kita semua. Semoga Allah menerima nafkah-nafkah kita dan semoga Allah ridhai kita dan beratkan timbangan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz terkait penjelasan hadis malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu sebentar. Sudah ada yang masuk di kolom pertanyaan dari Ibu Siti Sadiah. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, apa perbedaan hasil dampak spiritual dan sosial antara orang yang memberi nafkah dengan niat ibadah
hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Mohon penjelasannya. Tadi kan sudah ada tadi ya Syekh ya. Iya, yang nggak punya niat Ustaz ya. Ya, bagaimana hanya kewajiban saja atau karena dasar cinta. Seorang ibu cinta kepada anak, dasar cinta. Seorang bapak cinta kepada anak. Seorang suami cinta kepada istri. Dasarnya cinta. Betul ya? Ya, bagaimana hukumnya yang seperti itu dasar cinta? Kata ulama tetap jadi pahala. Tetap jadi pahala. Terus, apa bedanya dengan yang cinta kemudian lillah? Sayang kepada anak, kemudian lillahi ta'ala. Cinta kepada anak, kemudian lillahi ta'ala. Apa bedanya? Yang satu hanya cinta dan kasih sayang, yang satu cinta dan kasih sayang, kemudian ridho Allah. Apa bedanya? Yang dengan niat mencari ridho Allah, lebih sempurna pahalanya. Itu. Itulah perlunya ilmu itu. Itulah perlunya seorang mengerti. Kemengertian terhadap ilmu agama akan menambahkan kualitas pahalanya. Itu ya, akan menambahkan kualitas pahalanya. Begitu. Begitu perbedaannya Allah. Baik, Ustaz, belum ada lagi di kolom pertanyaan, Ustaz. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ntar Ustaz, ada yang masuk. Hmm. Dari Bapak Ahmad Syarif. Hmm. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika nafkah materi masih kurang? Nafkah materi masih kurang pernah ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha eh, di dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu ya, yaitu seorang ibu janda, seorang wanita yang janda membawa dua anak perempuan dan dia miskin. Datang ke rumah Aisyah meminta ke rumah Nabi, tolong saya lapar minta makanan. Dulu kalau orang lapar minta makanan tuh beneran, bukan minta-minta. Memang beneran nggak punya apa-apa minta makanan. Dikasihlah oleh Aisyah yang ada di rumah. Yang ada di rumah saat itu sisa 3 butir kurma. Maka dikasih 3 butir kurma ke ibu itu. Maka ibu itu karena ada 3 kan, dikasih ke anaknya satu, dikasih ke anaknya satu lagi, sisanya dipegang oleh beliau. Satu kurma tidak cukup buat orang lapar, tapi adanya itu. Aisyah juga hanya punya itu. Tapi dimakanlah. Itu nah, ini posisinya adalah nafkah yang kurang. Tapi dimakanlah sama anak itu satu kurma. Satu lagi anak itu makan satu kurma. Sisa satu kurma di tangan ibunya. Kemudian sang ibu itu sudah mengangkat kurma itu sampai ke mulutnya. Tetapi sebelum kurma itu masuk ke mulutnya, sudah hampir masuk ke mulutnya. Sang anak memberikan isyarat mengatakan kepada ibunya masih lapar. Dua-duanya masih lapar. Wajar. Siapa yang kenyang dengan satu kurma? Ya kita kalau lagi lapar mana kenyang dengan satu kurma. Akhirnya sang ibu pun menarik kembali kurma itu dari mulut, dari depan bibirnya, kemudian membelah dua dan diberikan kepada anak yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dan ibu itu tidak makan. Ini adalah nafkah yang kekurangan. Nafkah materi masih kurang. Ini contohnya. Kemudian Nabi SAW datang. Perempuan ini pergi, Nabi datang. Kemudian Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, tadi kejadian begini. Saya melihat langsung. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya ibu itu, sang ibu itu masuk surga karena satu buah kurma yang diberikan kepada dua anaknya. Jadi seseorang yang susah rizkinya, tapi dia berusaha menafkahi anaknya sampai dia susah, sampai dia lapar, sampai dia nggak bisa kenikmatan untuk dirinya sendiri, habis buat istri dan anaknya. Justru pahalanya lebih besar bagi orang tersebut. Ya, persis seperti ibu tadi, seorang ibu yang lapar demi anaknya makan, justru lebih besar pahalanya. Seorang bapak yang menahan keinginannya demi untuk anaknya yang makan, ya, justru lebih besar pahalanya. Ingin dia makan itu lapar cuma satu, tetapi dia harus kasih kepada anaknya, maka dia mendapatkan pahala yang lebih. Ingin dia makan tapi dikasih istrinya, ya, maka dia dapat pahala yang lebih. Jadi
nafkah materinya kurang, bukan pahalanya kurang. Justru pahalanya bisa makin lebih. Jika dia ikhlas, dia ridha dengan takdir Allah. Saya miskin, dia ridha, dia ikhlas. Dia jalankan. Yang nerima juga ikhlas. Ya, justru semakin sedikit, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin bukan semakin dikit, maaf, semakin dia kekurangan, tapi dia tetap menafkahi, justru besar di pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah a'lam. Baik, belum ada lagi Ustadz. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya untuk satu dua pertanyaan karena sudah jam 9. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau yang masih ingin ditanyakan terkait hadis malam hari ini, silakan bisa bertanya langsung. Nggak ada sepertinya Ustadz ya? Ya mungkin enggak. Alhamdulillah, udah Ya, jelas. ya. Kita hanya bisa berharap yang nafkah yang lama semua jadi pahala dan yang kita mulai per hari ini ke sana, semoga nafkah kita semua jadi pahala. Niatnya ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih. Amin ya rabbal alamin. Nah, Syekh, syukran barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustadz Rahmat atas materi malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kajian malam hari ini. Mari kita akhiri kajian dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallah mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di Sabtu yang akan datang dengan hadis yang baru. Mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Syekh barakallahu fiik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.